Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Condro Wibawa di mata kuliah Jaringan Komputer. Di pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengenalan jaringan komputer ya. Tentu saja teman-teman sudah tahu dasar-dasar komunikasi, jaringan komputer dan lain-lain. Nah, di minggu kedua ini, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan dan jaringan berdasarkan area. Oke. Capaian pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami jenis jaringan berdasarkan area atau luasnya. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan topologi jaringan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangan tiap topologi jaringan yang disebutkan. Ya, sebelum kita memulai materi di pertemuan kedua ini, mari kita recall memori kita mengenai apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar komunikasi, dasar jaringan, manfaat dan resiko jaringan, serta jenis-jenis jaringan. Nah, kira-kira teman-teman nih masih ingat nggak apa itu unsur-unsur komunikasi, kemudian jenis jaringan berdasarkan fungsinya, dan jenis jaringan berdasarkan distribusi sumbernya. Ya, teman-teman bisa komen di kolom komentar jika masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, nah masuk ke materi di pertemuan kedua kali ini, yaitu kita akan membahas yang pertama jaringan berdasarkan luas areanya. Nah, jika kemarin kita sudah membahas jaringan berdasarkan fungsi dan sumber distribusinya, hari ini kita akan mempelajari jaringan berdasarkan luas areanya. Oke, jaringan berdasarkan luas areanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama kita sebut sebagai PAN atau Personal Area Network, kemudian LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Nah, kira-kira gambaran umumnya adalah seperti ini ya. PAN itu untuk Personal Area Network, yaitu network yang digunakan secara personal. Kemudian LAN, ya, Local Area Network yang terdiri dari gabungan beberapa komputer. Kemudian LAN terhubung atau digabungkan dengan beberapa LAN yang lainnya akan membentuk MAN. Kemudian antara MAN atau LAN digabungkan menjadi satu akan menjadi WAN atau Wide Area Network. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Adalah jaringan yang cakupannya hanya untuk kebutuhan personal saja, sesuai namanya ya. Personal Area Network, jaringan yang cakupannya hanya untuk kebutuhan personal saja. Misalnya, mengintegrasikan komputer dengan tablet atau smartphone, misalnya dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Menghubungkan smartphone dengan smart TV kita dengan menggunakan Wi-Fi juga misalnya, atau menghubungkan headset dengan laptop kita melalui media Bluetooth misalnya, dan lain-lain ya. Intinya adalah network yang terbentuk adalah untuk kebutuhan personal saja. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya Local Area Network atau LAN. Adalah jaringan yang area cakupannya relatif kecil akan tetapi lebih besar dari PAN ya. Artinya sudah terdiri dari beberapa komputer atau beberapa device. Contoh, jaringan yang menghubungkan perangkat di satu ruangan atau gedung perkantoran atau sekolah ya. Misalnya di kampus kita memiliki lab sistem informasi misalnya. Nah, di dalam lab tersebut terdapat kurang lebih 50 komputer. Nah, 50 komputer tersebut saling terhubung ke dalam satu jaringan. Nah, itu kita sebut sebagai LAN atau Local Area Network. Oke, atau teman-teman mungkin menggunakan Wi-Fi yang ada di kampus kita ya, menggunakan access point seperti itu. Nah, di satu area tertentu, misalnya di lobby gitu. Nah, area jaringan yang ada di lobby yang terintegrasi dengan Wi-Fi tersebut kita sebut sebagai Local Area Network atau LAN.
Nah, biasanya jumlah perangkat yang terhubung ke LAN itu terdiri dari 5 sampai 1000 komputer. Oke. Kemudian umumnya LAN hanya terdiri dari satu network atau satu jaringan saja. Perangkat kunci dalam LAN adalah hub atau switch, ya, dan mungkin memiliki tambahan beberapa router. Akan tetapi yang paling utama adalah hub atau switch. Nah, di atasnya LAN, ya, ada MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan yang cakupannya adalah antar kota radius 10 sampai 50 km. Contoh, jaringan ini biasanya digunakan untuk mengintegrasikan kebutuhan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya. Kemudian jaringan perbankan di mana terdapat kantor pusat dan kantor cabang. Nah, kita menggunakan Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini biasanya juga merupakan gabungan dari beberapa LAN, ya. LAN di gedung 1, LAN di gedung 2, LAN di gedung 3, dan LAN di gedung 4 bergabung menjadi satu jaringan yang lebih besar. Ini yang disebut sebagai MAN. Nah, karena menghubungkan beberapa LAN yang memiliki jaringan yang berbeda-beda, maka di dalam MAN biasanya terdapat satu device utama yang kita sebut sebagai router. Oke. Nah, router ini nanti yang akan mengatur, yang akan menghubungkan jaringan antar LAN. MAN ini biasanya dimiliki oleh satu institusi tertentu. Ya, misalnya tadi perbankan ada kantor pusat, ada kantor cabang. Akan tetapi masih satu institusi perbankan. Pemerintah, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Akan tetapi terdiri jika digabungkan itu masih adalah satu institusi, yaitu pemerintah. Ya. Nah, perangkat kunci dalam MAN tadi sudah disebutkan, antara lain adalah router atau dan pemancar. Di atas MAN kita mengenal istilah WAN atau Wide Area Network, ya. Adalah jaringan yang cakupannya itu sangat luas, meliputi beberapa kota, negara, bahkan dunia. Contoh, jaringan yang dimiliki oleh provider internet atau jaringan yang dimiliki oleh ATM pada bank, misalnya dengan menggunakan jaringannya Visa, Mastercard, atau GPN. Atau contoh wide area yang paling umum, paling mudah kita temukan yaitu internet. Ya, internet itu adalah contoh dari wide area network. Dia menghubungkan LAN, MAN yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menjadi satu. Nah, itu adalah WAN, wide area network. WAN menghubungkan MAN dan LAN dengan cakupan area yang sangat luas. WAN bisa dimiliki oleh satu institusi maupun gabungan beberapa institusi. Yang dimiliki oleh satu institusi tadi kita sudah sebutkan, misalnya jaringan untuk perbankan, misalnya jaringannya Visa, jaringannya Mastercard, jaringannya GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, itu dimiliki oleh satu institusi, tapi cakupannya sangat luas, ya, bisa satu negara bahkan satu dunia. Ya, atau juga bisa dimiliki oleh beberapa institusi sekaligus. Contoh paling gampang adalah internet. Ya, di internet bisa terdiri dari MAN dari institusi 1, institusi 2, dan seterusnya. WAN terbesar adalah internet. Oke, clear. Perangkat kunci dalam WAN antara lain adalah router, jelas, karena terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda-beda. Kemudian ada satelit dan fiber optik, ya, sebagai media transmisi, ya, untuk mentransmisikan data dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Oke, nah, jaringan berdasarkan luasnya kita sudah pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai topologi jaringan. Nah, apa itu topologi? Topologi jaringan adalah cara atau konsep bagaimana menghubungkan komputer di dalam sebuah jaringan. Ya, tentu saja komputer ini tidak hanya komputer biasa, ya, artinya device yang lain juga termasuk, ya, misalnya ada hub, ada router, ada switch, dan macam-macam, itu masuk, ya. Ada cara atau konsep menghubungkan komputer atau device di dalam jaringan. Terdapat dua macam topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Ya. Topologi fisik artinya bagaimana cara menghubungkan komputer physically, ya, secara fisik, sedangkan logik
adalah bagaimana data ditransmisikan dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan secara logik. Oke. Nah, topologi fisik tadi konsep menghubungkan komputer di dalam jaringan secara fisik, ya. Terdapat 4 topologi dasar yang umum digunakan untuk menghubungkan jaringan, ya. Yang pertama adalah bus. Yang kedua adalah ring. Yang ketiga adalah star. Dan yang keempat adalah mesh. Oke. Nah, kemudian terdapat 2 topologi gabungan, yaitu topologi tree dan topologi hybrid. Nah, ini adalah topologi yang umum digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi di mana terdapat satu kabel panjang yang kita sebut sebagai bus dengan beberapa terminal, ya, yang terhubung dan diakhiri dengan sebuah terminator, ya. Di sini terdapat satu kabel inti yang kita sebut sebagai bus. Kemudian setiap komputer atau device ini terhubung ke dalam jalur utama ini atau bus ini, ya. Kemudian di setiap ujung dari jalur bus ini terdapat device yang dinamakan terminator. Oke. Topologi bus ini merupakan topologi awal atau yang pertama kali, ya, digunakan di dalam jaringan komputer. Media transmisi yang digunakan adalah kabel koaksial, ya. Jadi ini media transmisinya yang digunakan adalah kabel koaksial. Port yang digunakan adalah BNC. Oke. Namun saat ini sudah sangat jarang dipakai dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah masalah ketidakefisienan, masalah tabrakan data, dan speed atau kecepatan. Pada topologi bus ini, konektivitas jaringan sangat tergantung kepada jalur bus atau jalur utama ini, ya. Sehingga sangat mungkin terjadi tabrakan data di sana, ya, karena semua informasi itu melalui jalur utama ini atau bus ini, ya. Sehingga sangat memungkinkan terjadi tabrakan data di sana. Selain itu, ya, pengimplementasiannya itu juga cukup sulit dan mahal diterapkan di jaringan modern seperti saat ini. Oke. Cara kerjanya, ya, misalnya ada data yang dikirimkan dari server, ya, akan dikirimkan ke klien tertentu, misalnya di sini. Oke. Maka data akan dikirimkan melalui jalur bus ini. Ke sana, ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke. Ke arah kiri, karena sudah tidak ada device, langsung ada terminator, berarti selesai. Yang ke arah kanan, dia akan meneruskan informasi sepanjang jalur bus ini, ya. Kemudian data akan diterima oleh setiap komputer. Ya, ini data diterima, data ke sini, data ke sini, dan data ke sini. Dan komputer yang membutuhkannya yang akan mengambilnya. Jadi misalnya ada komputer di sini yang tidak butuh, maka dia tidak akan mengambil data atau informasi tersebut. Nah, data ternyata diambil oleh komputer yang membutuhkan. Misalnya komputer yang sini, ya, maka data akan diambil di komputer ini dan ternyata oke, finish karena di sini ada terminator. Pengiriman data selesai jika sudah mencapai terminator. Ini adalah cara kerja dari topologi bus. Simple, ya. Nah, akan tetapi tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan dari topologi ini. Nah, kira-kira teman-teman mungkin, ya, bisa berkomentar, ya, menyebutkan apa kelebihan dan kekurangan dari topologi bus ini. Oke, saya tunggu di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada topologi ring, atau kita sebut juga kadang-kadang token ring. Adalah topologi di mana setiap komputer terhubung dengan komputer lainnya dan membentuk sebuah lingkaran atau cincin atau ring. Ya, makanya disebut topologi ring. Ya. Jadi setiap device, setiap komputer ini saling terhubung sehingga membentuk suatu lingkaran atau cincin atau ring.
Ya, masing-masing komputer atau device kita sebut sebagai node, ya, di mana setiap node ini juga berfungsi sebagai repeater, sehingga kualitas data yang ditransmisikan akan lebih terjamin. Ya, selain data disampaikan, setiap node ini juga menyampaikan ke node berikutnya, ya, sekaligus sebagai repeaternya. Media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP, kabel koaksial juga bisa, gitu ya. Tapi yang umum digunakan adalah kabel UTP. Pada topologi ini, jaringan tergantung pada tiap komputer yang terhubung. Jika satu node mengalami masalah, maka akan mengganggu performa jaringan walaupun tidak sampai down. Oke, misalnya node yang ini down atau bermasalah, maka data itu akan dikirimkan misalnya melalui sini. Akan diterima oleh komputer ini, diteruskan kembali, diteruskan kembali, diteruskan kembali, ternyata sampai sini bermasalah. Oke, nah karena si server ini merasa belum menerima feedback atau data yang saya kirimkan itu belum nyampe lagi ke saya, maka si server akan mengirimkan melalui jalur yang lain. Dia akan mengirimkan lewat sini, kemudian lewat ke sini, dan selesai. Sehingga walaupun ada node yang rusak di sini, akan tetapi lalu lintas data atau data tetap dapat dikirimkan ke setiap node di dalam jaringan ring. Ya, walaupun akan menurunkan performa jaringan. Karena seharusnya yang jaringannya muternya cuma sekali, dia harus muter lagi dari sisi yang lain. Nah, di dalam token ring ini penambahan satu node akan sangat merepotkan. Ya, ini tidak bisa diterapkan di jaringan yang sangat besar, misalnya di dalam gedung, menghubungkan antar gedung itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena menghubungkan satu node, kita juga harus menghubungkan ke node yang lain, dan kita harus hafal node ini selanjutnya node mana, ya, agar terbentuk ringnya tadi. Ya, maka penambahan satu node akan sangat merepotkan di topologi ini. Ya, tadi cara kerjanya sudah saya singgung sedikit. Yang pertama, data akan dikirimkan dari server ke kanan atau kiri jaringan disertai dengan sebuah token atau ID. Setiap komputer akan menerima data tersebut. Komputer yang memerlukan data akan mengambilnya dan meneruskan ke komputer selanjutnya disertai dengan token. Misalnya diambil di sini, ini kita lanjutkan. Jika komputer tersebut sudah pernah menerima data, maka hanya akan meneruskan saja. Proses pengiriman data selesai jika token sudah diterima oleh komputer server kembali. Jadi feedbacknya sudah diterima, maka arus informasi selesai. Oke, sama dengan topologi bus, mungkin teman-teman bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi ini di kolom komentar. Selanjutnya ada topologi star, ya. Adalah topologi di mana terdapat satu node di tengah, ya, dan komputer-komputer lainnya dihubungkan ke node atau hub tersebut sehingga seperti bintang, ya. Jadi inti dari topologi star adalah adanya device di tengah sini, ya, biasanya hub atau switch. Ya, kemudian klien-klien itu komputer klien saling terhubung ke device tersebut sehingga membentuk sebuah jaringan seperti bintang. Makanya disebut star. Ini adalah topologi yang umum digunakan saat ini, ya, karena kemudahan pemasangannya, fleksibel. Media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP atau STP dengan port yang umum dipakai adalah RJ45. Nah, pada topologi ini masing-masing komputer tidak saling terhubung, ya. Jadi komputer satu dengan komputer lain itu tidak secara langsung terhubung. Oke, sehingga ini menjadi kelebihan dari topologi ini. Ketika terjadi kerusakan pada satu device, ini dia tidak akan memengaruhi jaringan lain. Oke, misalnya komputer yang ini rusak, bermasalah, maka data tetap akan dikirimkan ke komputer lain itu dengan aman, ya, tidak terpengaruh oleh kerusakan satu node tersebut. Nah, di dalam topologi ini hub atau switch menjadi perangkat yang sentral. Oke, hub akan meneruskan setiap informasi yang diterimanya ke semua komputer atau kita sebut sebagai broadcast.
ya, meskipun komputer tersebut tidak membutuhkannya. Sehingga semakin banyak komputer yang terhubung, kinerja jaringan akan semakin lambat. Oke. Nah, cara kerjanya. Hub akan menerima informasi dari komputer server atau komputer lainnya di dalam jaringan tersebut. Oke. Informasi masuk ke sini. Hub kemudian akan membroadcast setiap informasi yang didapatkannya ke semua komputer. Nah, komputer yang membutuhkan informasi tersebut mengambilnya, dan yang tidak membutuhkannya akan mengabaikannya. Ini tidak butuh, ini tidak butuh, ini misalnya butuh. Nah, perkembangan dari topologi star ini, ya, ada yang dinamakan topologi extended star, ya, yang merupakan gabungan dari beberapa topologi star. Oke, nah di sini konsentratornya atau hubnya atau switch-nya bertambah banyak. Nah, teman-teman juga bisa berkomentar ya mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari topologi star ini. Selanjutnya, kita punya topologi mesh, yaitu topologi di mana semua komputer di dalam jaringan tuh saling terhubung. Ya, jadi misalnya ada 6 komputer, ya ke-6 komputer ini saling terhubung satu sama lain. Nah, topologi ini menjanjikan reliabilitas yang tinggi, ya kan? Karena kalau satu node rusak, satu media rusak, transmisi rusak, maka dia masih punya backup ke jaringan yang lainnya. Oke? Akan tetapi, walaupun memiliki reliabilitas yang tinggi, praktiknya ini jarang sekali dilakukan. Karena selain maintain-nya yang susah, ya kan, nggak kebayang kalau cuma 6 ya nggak masalah. Kalau ada 1000 komputer yang harus di-maintain menggunakan topologi mesh, sangat bermasalah, sangat susah, ya. Selain itu juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kabelnya kalau di ring cukup satu, di star cukup satu. Kalau di mesh kita butuh berkali-kali lipat jumlah kabel yang dibutuhkan, ya. Karena dia membentuk jaringan banyak sekali. Oke. Nah, di topologi mesh ini juga ada dibagi menjadi dua, ya. Ada full mesh dan partial mesh. Full mesh artinya benar-benar semua komputer di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Sedangkan kalau partial mesh, maka yang memiliki double jaringan itu hanya beberapa komputer tertentu saja. Yang lainnya hanya kebagian satu koneksi saja. Nah, coba teman-teman sebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas topologi dasar yang terdiri dari bus, ring, star, dan mesh, maka ada topologi gabungan dari beberapa topologi yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah topologi tree, yaitu topologi yang mencoba menggabungkan topologi bus dan star. Pada topologi ini terdapat satu jalur yang disebut sebagai backbone atau jalur utama. Yang ini biasanya menggunakan topologi bus. Oke. Nah, kemudian sisanya ini menggunakan topologi star. Media ya transmisi yang digunakan adalah fiber optik untuk backbone-nya ya biasanya, dan kabel UTP untuk topologi star. Jadi di sini ada fiber optik di sini sebagai backbone. Kemudian ini juga backbone. Kemudian untuk kliennya kita pakai kabel UTP dengan topologi star. Topologi tree sering digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN, di mana konektivitas antar jaringan LAN menggunakan bus atau backbone, sedangkan di setiap LAN menggunakan star, yang tadi kita sudah jelaskan. Oke, cara kerjanya ya gabungan antara cara kerja topologi bus dan topologi star. Nah, selanjutnya ada topologi hybrid, yaitu topologi yang mencoba menggabungkan beberapa topologi sekaligus ke dalam jaringan. Ya, misalnya kalau di gambar ini ada topologi star, ini ada topologi ring, ini ada topologi bus.
Asumsikan ini ada di jaringan atau network yang berbeda-beda. Nah, kemudian antar network ini ingin digabungkan, maka terjadilah yang namanya topologi hybrid, yaitu topologi di mana di dalam satu area, di dalam satu jaringan itu terdapat beberapa topologi sekaligus yang saling berhubungan. Oke, media transmisi yang digunakan adalah gabungan dari media yang digunakan di masing-masing topologi. Begitu juga dengan cara kerjanya, begitu juga dengan kelebihan dan kelemahan, semuanya tergantung dari topologi yang digunakan tadi. Oke, nah sekarang teman-teman setelah mempelajari tadi ya cakupan jaringan dan jenis-jenis topologi jaringan, ya, sekarang coba teman-teman teliti ya dan gambarkan desain jaringan yang digunakan di Universitas Gunadarma, atau bagi teman-teman di luar Universitas Gunadarma yang mungkin menonton video ini, teman-teman juga bisa nih meneliti dan menggambarkan desain jaringan yang ada di institusi-institusi teman-teman semuanya. Oke. Nah, di mana ini kalau di Gunadarma ya, kalau di Gunadarma jaringan itu mengkoneksikan beberapa lokasi kampus ya, di mana kita tahu ya kampus Gunadarma itu ada dari kampus A sampai kampus L ya. Ada yang di daerah Depok, Bekasi, Kalimalang, Salemba, kemudian Karawaci dan lain-lain ya. Intinya kampus jaringan Gunadarma itu mengkoneksikan beberapa lokasi kampus. Oke. Kemudian di setiap kampus itu terdiri dari beberapa gedung. Oke. Di setiap gedung itu terdapat beberapa ruangan. Nah, di setiap ruangan tersebut terdirilah beberapa komputer. Nah, kira-kira teman-teman bisa menggambarkan desain jaringan yang ada di Universitas Gunadarma ini, kemudian jelaskan pula topologi apa yang digunakan di dalam membangun jaringan tersebut. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai materi di pertemuan kedua ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin berinteraksi dengan saya lebih lanjut, ya bisa di Instagram di akun @pak.condro, di web di condrowibowo.staff.gunadarma.ac.id, di blog di pakcondro.blogspot.com, atau di channel YouTube ini yaitu Pojokan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas kunjungannya di video channel YouTube saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.